Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai variasi individual yang mencakup tentang intelijensi, gaya belajar, dan gaya berpikir. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fitratul Imamah, Jala Senastri Putri, dan Rabita Alida. Variasi individual. Menurut KBBI, variasi diartikan sebagai suatu bentuk atau rupa yang lain, yang berbeda bentuknya atau berbeda rupanya. Sementara, individu diartikan sebagai suatu kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Menurut Chaplin, variasi individual adalah perbedaan sifat kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lainnya. Jadi, variasi individual dalam pembelajaran adalah perbedaan antara individu siswa yang satu dengan individu siswa lainnya dalam proses belajar di sekolah. Variasi individu ini diartikan sebagai perbedaan individual siswa dalam menerima atau menyerap pembelajaran. Adanya variasi individu ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ini berasal dari latar belakang sosial siswa, seperti latar belakang keluarga dan teman-temannya. Latar belakang sosial ini bisa mempengaruhi perbedaan individual siswa dalam belajar. Sementara faktor internal berasal dari 3 faktor, yaitu faktor fisik, mental, intelektual atau kognitif, dan faktor psikologis. Faktor fisik ini meliputi faktor kesehatan atau kesegaran fisik dan faktor alat indera, seperti fungsi alat indera mata dan telinga. Kemudian mental, intelektual atau kognitif. Faktor mental intelektual ini terdiri dari faktor kecerdasan atau intelijensi, dan faktor kognitif meliputi faktor kemampuan dalam mengenal atau mengamati, berpikir, kemampuan mengingat, serta faktor apresiasi. Kemudian faktor psikologis ini mencakup seperti sikap, minat, dan motivasi siswa terhadap belajar atau suatu pelajaran. Intelijensi. Menurut Thornburg, intelijensi adalah ukuran bagaimana individu berperilaku. Yang kemudian, intelijensi dapat didefinisikan dengan beragam cara. Yang pertama, kemampuan berpikir abstrak. Ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam menggunakan akalnya atau dalam menggunakan logikanya untuk berpikir. Yang kedua, kemampuan mempertimbangkan, memahami, dan menalar. Hal ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam menggunakan logikanya tersebut untuk memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam bersosialisasi. Yang keempat, kemampuan total individu untuk bertindak dengan sengaja dan secara rasional dalam lingkungan. Ini tuh berkaitan dengan cara individu untuk berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Intelijensi dapat diukur dengan cara melalui 3 hal. Yang pertama, perilaku individu. Maksud dari perilaku individu ini yaitu individu tersebut memiliki perilaku yang baik, di mana perilaku tersebut dapat menunjang dia untuk meningkatkan intelijensinya, seperti rajin belajar, rajin bertanya pada guru, rajin mencari tahu apa materi yang tidak dia pahami. Yang kedua yaitu interaksi interpersonal. Maksudnya yaitu intelijensi anak dinilai bagaimana interaksi dia dengan orang lain. Kalau dia bisa berinteraksi dengan baik, berarti intelijensinya juga baik. Yang ketiga yaitu prestasi. Intelijensi dapat diukur melalui prestasinya. Semisal, kalau dia sering memenangkan lomba olimpiade matematika, olimpiade fisika, itu bisa disimpulkan kalau dia memiliki intelijensi yang sangat bagus. Gaya belajar.
Menurut De Porter dan Hernacki menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Macam-macam gaya belajar. Macam-macam gaya belajar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gaya impulsif atau reflektif, juga disebut sebagai tempo konseptual. Nah, impulsif ini merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Jadi intinya dia belajar sangat keras tanpa memikirkan apa akibatnya. Nah, yang kedua yaitu gaya belajar atau pendekatan belajar yang dipandang representatif. Nah, jadi intinya dia itu belajar mempelajari kata-kata yang mewakili saja. Jadi dia cuma belajar poin-poinnya saja dan tidak belajar secara menyeluruh. Intinya yang materi yang dia pelajari itu materi yang akan menjadi poin-poinnya saja. Yang ketiga yaitu gaya mendalam atau dangkal. Nah, gaya mendalam atau dangkal ini maksudnya dia mempelajari materi secara mendalam dan juga secara dangkal sesuai apa yang ia dapat saat mempelajari materi tersebut. Baik, berikutnya saya Jalas Nasri Putri akan menjelaskan tentang variasi individual yang lain, yaitu gaya berpikir. Gaya berpikir merupakan cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya sebagai proses penarikan kesimpulan. Berpikir sebagai proses penarikan kesimpulan dari persoalan yang dipahami, kemudian mampu menemukan pemecahan persoalan tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan dan penemuan baru. Selanjutnya terdapat 4 jenis gaya berpikir menurut tipe. Yang pertama adalah gaya berpikir siswa pada permulaan belajar. Gaya berpikir ini ada 2 macam, yaitu field dependence dan field independence. Gaya berpikir field dependence ialah gaya belajar siswa yang mau memulai belajar apabila ada pengaruh atau perintah dari orang lain, seperti guru atau orang tuanya. Nah, sebaliknya, gaya belajar atau gaya berpikir field independence yaitu siswa mau belajar secara mandiri tanpa harus disuruh atau dipengaruhi oleh orang lain. Pada siswa yang dependence, sejak kecil ia dididik untuk selalu memperhatikan orang lain, selalu mengingat atau mengikuti hal-hal dalam konteks sosial. Siswa ini kemungkinannya memperoleh pendidikan secara otoriter dari orang tuanya, atau kemungkinannya ialah selama belajar ia tidak pernah memperoleh keberhasilan atau kepuasan dalam belajarnya. Lain halnya dengan gaya belajar independence, ialah ia memperoleh pengalaman pendidikan secara demokratis. Siswa ini dididik untuk dapat berdiri sendiri dan mempunyai otonomisasi dalam tindakannya, dan kemungkinan besar dalam setiap kegiatan belajar yang dialaminya berhasil memperoleh ganjaran atau kepuasan. Yang kedua yaitu gaya berpikir siswa dalam menerima pelajaran. Ada 2 macam nih gayanya, yaitu gaya perseptif dan gaya reseptif. Gaya perseptif ialah kecenderungan siswa dalam menerima pelajaran, mengumpulkan informasi untuk belajar dengan cara beraturan, yaitu dengan mengadakan organisasi atau hubungan terhadap hal-hal atau konsep-konsep dari informasi yang diterimanya agar dapat dikenali atau dipahami secara utuh. Jadi itu semacam sesuatu yang dia tangkap dari pelajaran dari yang dijelaskan gurunya tuh kayak harus di organisasiin, kayak harus dihubungkan ini gitu, kayak dihubungkan gitu. Terus yang kedua yaitu gaya berpikir secara reseptif.
Gaya berpikir reseptif ini adalah kecenderungan siswa dalam menerima pelajaran yang dilakukan dengan menerima informasi atau yang disampaikan guru atau guru dan buku secara detail tanpa berusaha untuk mengorganisir konsep-konsep informasi yang diterimanya. Jadi kayak langsung gitu, kayak nggak perlu harus dihubung-hubungkan seperti gaya berpikir reseptif, seperti itu. Nah, contohnya juga seperti misalnya apabila siswa tersebut mencatat pelajaran yang disampaikan guru, maka mereka cenderung untuk mencatat setiap kata-kata guru secara detail. Itu gaya berpikirnya reseptif. Nah, kalau reseptif itu hanya mencatat kayak kesimpulan atau informasi-informasi yang intinya aja dari informasi yang diterimanya. Oke, seperti itu. Contoh dari gaya berpikir preseptif dan gaya berpikir reseptif ialah misalnya ada siswa yang mencatat informasi yang guru sampaikan seperti penjelasan, itu si gaya berpikir reseptif nih bakal nulis sampai detail gitu, kayak nulis ya misalnya guru bilang A, itu nanti di bukunya pasti tulisannya sama persis kayak yang gurunya bilang. Nah, lain halnya dengan perseptif itu kalau menulis informasi yang disampaikan oleh guru pasti kayak seperti kesimpulannya aja, terus inti-intinya aja gitu. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu gaya berpikir siswa dalam menyerap pelajaran. Terdapat 2 macam lagi seperti yang di atas-atasnya, yaitu impulsif dan gaya reflektif. Gaya berpikir impulsif ialah gaya siswa dalam menyerap pelajaran cenderung untuk cepat-cepat mengambil keputusan tanpa memikirkan secara mendalam untuk memahami konsep-konsep informasi yang telah diterimanya. Sebaliknya, siswa yang bergaya reflektif dalam menyerap pelajaran, mereka akan mempertimbangkan atau memikirkan semua konsep informasi yang telah diterimanya terlebih dahulu sebelum diambil keputusannya atau sebelum dipahami lebih dalam. Contoh dari gaya belajar atau gaya berpikir dari impulsif dan reflektif yaitu gaya berpikir impulsif itu cenderung untuk menghafal. Kalau yang reflektif cenderung untuk memahami konsepnya gitu, nggak menghafal, kayak dipahami benar-benar, harus tahu gitu kayak berpikirnya. Tapi kalau misalnya lagi ujian gitu ya, dengan tes objektif yang jumlah soalnya banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat atau terbatas, bagi siswa yang impulsif itu akan dengan mudahnya dan dengan cepat dia menyelesaikan ujiannya. Tapi sebaliknya, bagi siswa yang bertipe reflektif akan merasa kesulitan untuk mengerjakan tes yang banyak dan diberi waktu singkat atau terbatas. Yang terakhir, yang nomor 4, yaitu gaya berpikir siswa dalam memecahkan masalah. Terdapat 2 macam lagi nih, yaitu intuitif dan gaya sistematis. Pada gaya intuitif, siswa dalam memecahkan atau menjawab soal dilakukan hanya secara intuisi atau menurut perasaan saja. Nah, sedangkan bagi siswa yang sistematis, gaya berpikirnya dalam menjawab permasalahan itu tidak dilakukan secara trial dan error, tetapi dengan cara sistematis, yaitu dimulai dengan melihat struktur masalahnya, kemudian mengumpulkan dan menetapkan alternatif jawaban yang paling tepat dan menjawab masalahnya. Seperti itu.
Tidak terasa sudah di penghujung PPT dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai akhir dan menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.